Selamat malam saudara. Selamat bergabung kembali pada doa kita pada malam hari ini, di mana kita akan membahas bagaimana kekuatan doa itu. Dalam Injil Markus dinyatakan pada waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus sendiri berdoa minta kepada Bapaknya, apalagi kita. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita hening sejenak. Kita mengakui akan kelalaian kita dengan mohon ampun. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kelalaian, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kembali Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi rencana kami Tuhan, semuanya itu kami akan serahkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, bagi setiap anggota Rukun Santa Agnes, baik itu yang bersuka cita ataupun yang masih berduka cita. Kau mengenal kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan segala beban kami, segala ucapan syukur kami itu hanya kepada Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Selidiki hati kami Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami Bapa, agar itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Inilah ucapan syukur kami, sampaikan kepadamu melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.
Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakan Tuhan. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-39 berbunyi demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus semua orang yang berderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, pada waktu Yesus masuk ke rumah daripada ibu ini, atau sekeluarnya, kalau kita melihat dari Yesus ke rumah daripada ibu mertua Simon, maka sembuhlah penyakitnya. Tetapi saya ingin menyatakan begitu hebatnya doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada 12 muridnya, sehingga terungkaplah doa yang sangat kita kenal, yaitu Bapa kami. Ia bangun pagi-pagi pada waktu hari masih gelap dan bertahan terus sampai malam, semalam-malamnya. Saat ini kita tahu dalam hal apa Yesus berdoa. Ketika kita renungkan pokok bahasan ini, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita bawa di dalam doa, ya, bagaimana Tuhan menjawab segala doa, sedangkan Yesus sendiri berdoa. Bagaimana dengan kita? Ada tanggung jawab yang Bapa berikan kepada Yesus untuk itulah dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia dengan merendahkan segala apa yang namanya Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Dia tidak marah ketika orang salah menyebut dia, "Apakah engkau Mesias?" Dia tidak marah. Saudara, ia datang untuk membawa kabar baik, pembebasan bagi orang-orang yang ditawar, penglihatan pada orang-orang yang buta, orang-orang yang berbeban berat. Kalau Tuhan Yesus sendiri berdoa pada Bapaknya, bagaimana dengan kita?
Begitulah. Seringkali kita sendiri lupa berdoa. Kita berdoa pada saat kita mempunyai satu pergumulan. Tapi memang tidak mudah pada saat kita berdoa, pada saat kita sedang memiliki satu beban yang sangat berat. Ketika kita bahagia, kita mudah berdoa. Ya, itulah, doa itu memiliki satu kekuatan yang berasal dari Tuhan. Apalagi pada saat kita doakan dengan sungguh-sungguh. Ketika Yesus dibaptis, Bapa menyertai dia dan mengatakan, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengungkapkan doa tersebut, sehingga doa itu sampai saat ini kita mengenal dengan doa Bapa kami. Itulah doa-doa yang diajarkan oleh Yesus kepada 12 muridnya. Yesus berdoa saat dia menghadapi sesuatu yang saat itu dia harus menyatakan kepada Bapaknya. Kita melihat bagaimana dia berdoa di Gunung Sinai, sehingga doanya itu, keringatnya itu berubah menjadi darah. Yang dia katakan, Tuhan, sekiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku. Begitulah kita ingin meneladani apa yang Yesus perbuat dalam kehidupannya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyatakan syahadat singkat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepadamu, untuk tidak jemu-jemu bermohon kepada Tuhan. Dengarkanlah permohonan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu dengan segala harapan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kekuatan kesehatan yang boleh kami pakai ini, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga bagi usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya memberkati apa yang menjadi pekerjaan kami, sehingga kami boleh bekerja, kami boleh melakukan apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi biarawan dan biarawati kami, begitu yang masih dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan Yesus, Engkau dokter yang ajaib, biarlah kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada biarawan dan biarawati kami. Jaga dan peliharalah mereka Tuhan, sehingga mereka sanggup memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau kiranya akan menjamah para penguasa-penguasa di negara kami ini, istimewa dengan Bapak Presiden kami. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, hikmat yang berasal dari-Mu, sehingga dia boleh memimpin negara ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan bagi Pak Kusman yang dalam keadaan lemah tubuh, atau siapapun itu, Ibu Leni Wicahyo,
Tuhan Yesus, Engkau dokter yang ajaib, sembuhkanlah mereka sehingga mereka boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, menserahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu, dan kami mau mempersatukan dengan doa yang diajarkan oleh Bapa sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk. Mari kita angkat satu lagu. Sementara itu kolekte dijalankan. Ibadat kita selalu online. Sebaiknya kalau berkenan setiap kita mengikuti ibadah kolekte itu entah berapa kita sisihkan di dalam satu amplop. Berapapun itu, kalau sudah terkumpul kita bisa bawa ke gereja ya, atau bagaimanapun caranya, karena dia katakan di situ, janganlah datang kepada Tuhanmu dengan tangan hampa. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah kami pun boleh menjadi teladan bagi Kristus untuk selalu berdoa kepadamu. Biarlah segala doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kami lakukannya dengan sepenuh hati. Bapa di surga, berkati Rukun Santa Agnes, berkati semua hamba-hambamu yang bekerja, berkati semua orang-orang yang mempunyai pergumulan. Kami menyerahkan di dalam Rukun Santa Agnes ini. Mungkin sekiranya ada yang sakit, ada yang mengucap syukur, atau yang masih berduka. Tuhan, jadilah kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh mengandalkan Dikau di saat kami lemah. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu, sertamu juga. Berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup.